Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Listiani, nomor induk mahasiswa 112112899 dari kelas C11 program studi S1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan dianggap sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Kemudian tujuan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memberikan petunjuk bagi kehidupan individu dan masyarakat, mengatur segala aspek kehidupan, dari ibadah hingga etika sosial dan ekonomi. Kedua, Al-Quran menegaskan keberadaan Allah, risalah Nabi Muhammad SAW, hari kiamat, dan konsep akidah Islam lainnya. Selanjutnya ada sifat Al-Quran. Yang pertama ada kalamullah, artinya Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang tidak diciptakan dan bersifat abadi. Kalamullah berarti artinya bicara Allah atau firman Allah. Yang kedua ada mukjizat. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kecantikan, kejelasan, dan kekhususan bahasanya dianggap sebagai bukti keilahian. Selanjutnya ada nama-nama Al-Quran. Menurut Al-Madani Al-Awal, ayat Al-Quran berjumlah 6.217 atau 6.214. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Allah menamakan Al-Quran dengan beberapa nama, diantaranya yang pertama ada Al-Quran. Dinamai Al-Quran karena kitab suci terakhir yang diturunkan Allah SWT ini berfungsi sebagai bacaan sesuai dengan arti Al-Quran, arti kata Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Alkitab. Alkitab secara bahasa berarti al-jam'u atau mengumpulkan. Menurut As-Suyuti, dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah, dan berita. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan masdar dari asal kata faroka dalam wazan fu'lan, mengambil bentuk sifat musyabah dengan arti yang sangat memisahkan. Dinamai demikian karena Al-Quran memisahkan dengan tegas antara hak dan batil, antara benar dan salah, dan antara baik dan buruk. Kemudian selanjutnya ada az-zikir. Az-zikir artinya ingat, mengingat. Dinamai az-zikir karena di dalam kitab suci ini terdapat pelajaran dan nasihat dan kisah umat masa yang lalu. Kemudian at-tanzil. At-tanzil artinya yang benar-benar diturunkan. Dinamai demikian karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang terakhir ada bahaya melupakan Al-Quran. Yang pertama ada kehilangan petunjuk hidup, yang kedua kehilangan hidayah, kemudian mengurangi kualitas iman, kehilangan keberkahan dan rahmat, dan terakhir tidak dapat mempraktikkan ajaran Islam dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya tentang Ma'rifatul Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.